depan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah ketika gereja melukai, haruskah kita menjauh dari Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang menyangkal bahwa gereja seharusnya menjadi tempat penyembuhan, kasih, dan penguatan. Tapi kenyataannya, banyak orang justru pernah terluka di dalam gedung gereja. Luka itu bisa datang dari kata-kata yang menghakimi, sikap yang mengucilkan, atau bahkan perbuatan yang tidak mencerminkan kasih Kristus. Lalu ketika itu terjadi, apakah kita harus menjauh dari Tuhan? Ataukah justru kita tetap mendekat kepada Tuhan? Mari kita bahas. Saudara, berikut jawabannya. Yang pertama, gereja adalah tubuh Kristus, tapi anggotanya masih manusia yang tidak sempurna. Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, jelas Efesus 4 ayat 11-13 ini, Paulus menjelaskan bahwa Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Untuk apa, saudara? Untuk membangun tubuh Kristus, sehingga kita semua mencapai kedewasaan penuh. Artinya, selama masih di bumi, gereja diisi oleh orang-orang yang masih dalam proses pertumbuhan. Mereka bisa saja salah, bisa saja keliru, bahkan bisa saja melukai orang lain. Sebuah ilustrasi kira-kira begini, bayangkan ya, sebuah rumah sakit aja. Ketika kita datang ke sana untuk sembuh, tapi ternyata rumah sakit justru berisi pasien-pasien yang sedang sakit, bukan hanya dokter. Kadang pasien bisa juga membuat pasien lain tidak nyaman. Demikian pula gereja, tempat orang berdosa yang diproses oleh Tuhan. Nah, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Saudara, jangan pernah kecewa kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ada murid-muridnya yang belum sempurna. Ingat, murid-murid itu manusia, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ketika kita fokus mata melihat kepada Tuhan, maka kita akan terus mengandalkannya. Yesus tidak sama dengan kesalahan umatnya. Umat Tuhan bisa salah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah salah. So, jangan pernah meninggalkan gereja hanya karena ada orang-orang yang berbuat salah kepada kamu. Katakan amin. Yang kedua, Yesus juga pernah mengalami luka dari orang-orang yang mengaku mengasihi Tuhan. Lihat di Markus 14, 43-46. Yesus dikhianati oleh Yudas, muridnya Yesus sendiri. Kemudian di Matius 26 ayat 69-75, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus adalah seorang murid yang sangat dikasih Yesus. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyangkali Yesus. Tapi ternyata menyangkal Yesus 3 kali. Yohanes 19 ayat 6, imam-imam kepala yang seharusnya mengenal Allah justru berteriak, salibkan dia. Bagaimana bisa terjadi? Imam-imam kepala loh, saudara. Oleh sebab itu, mari, kebenarannya adalah jika Yesus saja mengalami pengkhianatan, penolakan, dan fitnah dari orang-orang rohani pada zamannya, so jangan heran kalau kita pun bisa mengalaminya di dalam gereja kita hari ini. Tetapi Yesus tetap setia kepada Bapa dan misinya. Ia tidak meninggalkan panggilannya hanya karena orang-orang mengecewakan dia. Amin. Dan yang ketiga, menjauh dari Tuhan bukanlah solusi. Justru akan membuat luka kita tidak pernah pulih. Ibrani 12 ayat kedua, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saat kita terluka, fokus kita mudah beralih dari Tuhan kepada manusia. Tetapi penyembuhan, ingat, hanya datang ketika kita tetap memandang Yesus, bukan kepada kesalahan orang lain. Nah, saya memberikan sebuah ilustrasi kira-kira begini. Seperti orang yang sedang tenggelam di laut, ya. Ia tidak boleh memalingkan mata dari perahu penyelamat, hanya karena awak kapalnya pernah membuatnya kesal. Karena satu-satunya cara selamat adalah tetap menggapai perahu itu. Amin. Oke, berikutnya. Yang keempat, Tuhan memanggil kita untuk mengampuni, bukan memelihara luka.
Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu semua, mengampuni tidak berarti kita membenarkan perbuatan yang salah. Ingat, saya mau sampaikan bahwa mengampuni itu adalah kebaikan kita, kebaikan Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. So, ketika kita mengampuni, bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang salah itu. Tetapi kita membebaskan hati kita dari akar pahit yang menghancurkan iman kita. Nah, luka yang tidak diampuni akan menjadi racun yang perlahan yang akan memisahkan kita dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan yang kelima, ada kalanya kita perlu menata ulang posisi. Bukan hubungan dengan Tuhan. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kadang kita perlu mengambil jarak dari situasi atau orang yang toksik. Tapi itu bukan berarti mengambil jarak dari Tuhan atau mengabaikan ibadah sama sekali. Mungkin kita perlu pindah pelayanan, mencari komunitas baru bisa jadi, atau mengambil waktu pemulihan. Tetapi tetaplah berakar dalam firman Tuhan dan tetaplah berdoa. Jangan pernah meninggalkan gereja. Karena gereja adalah tempat di mana kita mengalami kasih Tuhan, kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus waktu kita perjamuan. Kita tahu bahwa kita makan tubuh dan darah Yesus waktu perjamuan, kita mau menyatu dengan tubuh-tubuh Kristus di sana. Iblis tidak bisa lagi mentertawakan, iblis tidak lagi bisa mengganggu. Mengapa? Karena kita mau pikul salib, mau turunkan ego untuk menyatu dengan tubuh Kristus bersama dengan Tuhan. Amin. Kesimpulannya, ketika gereja melukai, kita bisa memilih. Yang pertama, apakah menjauh dari Tuhan dan membiarkan luka membusuk, atau tetap melekat kepada Tuhan, mengampuni, dan mencari kesembuhan di dalam Dia, dan saudara, kehidupanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mazmur 34:19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita hanya karena kita terluka. Justru di tengah lukalah Dia ingin kita datang lebih dekat kembali kepadanya. Saudara, jangan biarkan kesalahan manusia merampas hubungan Anda dengan Tuhan yang sempurna itu. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan meski anggota tubuh bisa melukai, kepala gereja yaitu Yesus Kristus tetap kudus dan penuh kasih. Mari kita belajar mengampuni. Mari kita belajar memulihkan hati. Mari kita tetap setia berjalan bersama Tuhan apapun terjadi. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.